Hijriah. Kalau Masehinya 1871 dan beliau wafat 1947 Masehi. Wafat tahun 47. Ada yang menang tahun 47? Nggak ada. Dalam kisah yang populer bahwa Mbah Hashim ini wafatnya karena terkena musababnya ini, terkena serangan stroke ketika mendapatkan kabar dari sudah haji, akhirnya jatuh ke saya. LC itu karena saya lahir aja, maka LC adalah lumajang City. Kalau kata bukan berarti lulusan Cairo, karena LC hanya kepanjangannya lulusan Cairo. Ini Cairo. Biasanya karena LC itu pulang dari Timur Tengah terus bisa ceramah, maka LC itu langsung ceramah. Karena kebanyakan ceramah akhirnya LC lanjut judulnya. Tapi kalau kata mahasiswa saya lelaki culun, kalau kata istri saya lelaki cakep. Dan saya dosen cuma sehari-hari saya pakai sarung. Kalau ke kampus saja pakai celana, maka LC juga ada diartikan lali jono ya. Kami mendapatkan amanah menjadi wakil ketua Aswaja Ecosenter PWNU Jawa Tengah. Baik rekan-rekan sekalian, ini kisi-kisi yang akan kita kaji. Semoga dari belakang ketak. Kelihatan ya. Yang pertama kita akan membahas secara sekilas kitab-kitab Aswaja Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang kedua pengertian Aswaja ala Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. 3 prinsip dan gerak keaswajaan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lalu yang keempat moderasi pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ada 4 poin yang insya Allah akan kita kaji. Masing-masing poin insya Allah menghabiskan waktu 2 jam. Maka kalau 4 poin insya Allah akan menghabiskan waktu total 8 jam. Kok menerapkan itu? Langsung mikir. Ya, diskon 90%. Yang penting meskipun kita dawa-dawa, semoga menjadi ilmu yang barokah. Allahumma amin. Kita akan membahas tentu selayang pandang tentang kitab-kitab Mbah Hashim. Secara khusus yang kita potret adalah kitab-kitab beliau yang membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling tidak ada 4. Yang pertama Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua At-Tibyan fil nahyi an muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan. Yang ketiga Ziyadatut Ta'liqat. Lalu yang keempat adalah At-Tanbihatul Wajib. Dari Pandan Langgeng terus mampir sini lali. Jadi di Pandan istri yang pertama, di Kauman juga yang pertama, mana cuma 1. Lupa ya. Semoga nanti pertanyaannya nggak macam-macam sehingga saya nggak perlu buka kitabnya, kecuali nanti karena membahas seorang tokoh besar pasti itu harus mengcover semuanya. Kalau memang nanti ada yang saya belum paham, insya Allah akan saya jadikan PR. Sekilas Bapak Ibu sekalian, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini isinya tentang pengertian aswaja, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang prinsip yang dipedomani Muslim Jawa. Beliau membahasakan Jawa, tapi insya Allah memotret Indonesia secara umum. Dan yang menarik juga, beliau juga membahas tanda-tanda kiamat. Ini yang rupanya tidak banyak dikaji oleh ulama aswaja ketika mereka membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok di situ dimasukkan tentang tanda-tanda kiamat? Maka menarik misalnya ketika dulu pernah jadi tamunya Nyumi Al-Habib Ad-Doktor Abu Bakar Al-Adri, kemudian menyampaikan ceramah umum
di visit berapa tahun atau berapa abad yang lalu. Itu beliau doktor honoris causanya itu karena beliau mengenalkan apa yang dinamakan dengan fiqhut tahawulat, fikih dinamisasi perubahan akhir zaman. Dan ini menjadi sebuah pemikiran yang istimewa karena sama-sama berangkat dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu kan sebenarnya kita Irsyadus Sari yang kumpulannya kitab Mbah Hasyim Asy'ari. Nek delok debune yang ini belum tahu diwaca. Tapi insyaallah nek sak mati nek enggak mau digebrok kapal lagi. Sekian langsung double. Fiqh tahawulat itu berangkat dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu kan malaikat Jibril diserupakan oleh Allah dalam wujud laki-laki yang ganteng, kemudian menempelkan lutut di lutut Nabi Muhammad SAW, kemudian beberapa kali tanya mal iman, mal Islam, mal ihsan, sehingga kemudian dikenal dengan trilogi ajaran Islam tentang iman, Islam dan ihsan. Ditanya apa yang kamu ketahui tentang iman, dijawab oleh Nabi Muhammad yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Setelah itu dibenarkan oleh yang tanya, sodaqta. Tanya lagi tentang Islam, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad yang kita kenal dengan rukun Islam. Ternyata lelaki ini yang jadi tamu itu menjawab sodaqta. Kalau kita mendengar momen itu paling akan mengatakan sudah tahu kok tanya. Demikian juga ketika ditanya tentang mal ihsan, apakah ihsan itu? Ya, kali ini memang tidak ada sodaqtanya dan itu menjadi pembahasan ulama, tapi kan didiamkan oleh malaikat Jibril. Lalu yang keempat ditanya tentang amaratus saah, tanda-tanda kiamat. Ya, ditanya tentang kiamat kapan terjadi, dia nggak tahu. Wa ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Banyak disebutkan oleh Nabi. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, antari dan amatu rabbataha. Misalnya kemudian orang-orang yang badui yang tidak pakai sandal, tapi kemudian yang tatawwalu nanti bunyan meninggikan bangunan. Ini kan merupakan tanda akhir zaman. Maka menjadi pertanyaan, mengapa sekarang itu kok yang dikenal cuma iman, Islam dan ihsan, padahal dalam hadis riwayat yang sama juga dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Lelaki itu kemudian pergi, Nabi Muhammad kemudian tanya kepada para sahabat, apakah kamu tahu siapa lelaki tadi? Dijawab oleh para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Akhirnya Nabi mengatakan, itu adalah Jibril yu'allimukum amra dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang mengajari kalian urusan agama kalian. Jadi tanya, meskipun tahu itu nggak apa-apa. Saya menghimpun paling tidak ada 5 jenis pertanyaan. Yang 3 baik, yang 2 juga tak saya. Katanya serba itu. Yang pertanyaan yang baik itu kita nggak tahu kemudian tanya untuk mencari tahu. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang saya sahabat Mu'ad tanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang bisa memasukkan orang ke surga dan menjauhkan dari neraka. Itu berarti pertanyaan dia nggak tahu, kemudian kepingin tahu. Pertanyaan jenis yang kedua yang juga baik adalah yang dilakukan oleh malaikat Jibril tadi. Tanya kepada seseorang, ketika dijawab nanti kemanfaatannya menyebar kepada yang lain. Jibril yu'allimukum amra dinakum. Seandainya tidak ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, para sahabat kurang ngeh dengan rukun iman, rukun Islam dan ihsan, termasuk tentang amaratus saah. Lalu ada lagi jenis pertanyaan yang ketiga yang baik untuk lil intiba. Ini lepas ditaklim untuk pembelajaran. Kok dilihat santrinya ini rada lemas, dinglo, S3, senden, selonjor, selir-selir, udah. Padahal sendenan yang sambil lakukan.
Saya khawatir D3 duduk diem deket. Kok sudah kelihatan kayak gitu ditanya, coba tadi saya menjelaskan apa? Itu ustaznya sudah tahu, tapi untuk liajril intiba, untuk mengembalikan lagi konsentrasi. Dan ini juga jenis pertanyaan yang bagus, sama seperti Nabi Muhammad yang akhirnya tanya kepada sahabat Mu'adz, kalau kamu sudah saya jelaskan tentang amalan apa yang mengantarkan kamu surga, apakah kamu tahu bimala lidzalika kulli? Apakah kamu tahu inti semua itu? Rasulullah ganti tanya kepada sahabat Mu'adz, tapi untuk liajril intiba, untuk mengembalikan konsentrasi sahabat Mu'adz. Ini 3 pertanyaan yang sama-sama bagus. Yang 2 yang tidak baik itu, pertama untuk ngetes. Ini Ustadznya benar, wakil ketua saja saya. Nah, tanpa aneh. Ismu Roja'ah betul. Nah, ini pertanyaan untuk ngetes. Sama seperti Bani Israel yang tanya kepada Nabi Muhammad, misalkan wayas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Muhammad tentang dzul qarnain. Ditanyakan, benar enggak Muhammad ini utusan Allah? Akhirnya dites dengan pertanyaan, objek pertanyaan seorang laki-laki yang bernama Dzulqarnain. Karena Dzulqarnain ini dianggap punya sejarah, karena beliaulah yang mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah Palestina setelah mereka membuat kerusakan yang kesekian kali. Tapi Dzulqarnain adalah seorang lelaki yang soleh, raja yang soleh. Terakhir, pertanyaan yang tidak baik adalah pertanyaan selain ngetes tadi. Pertanyaan yang kalau dijawab itu menyulitkan. Intu bedadaku tasukku. Sama seperti Bani Israel juga, suruh nyembelih sapi. Suruh nyembelih sapi, bukan sapi betina ya. Itu nggak tahu kenapa kok diartikan sapi betina. Karena isim kata benda kalau tidak berakal, kena tak marbutoh itu ya dulu alal ifrat, menunjukkan satu. Nanti bakorong itu satu sapi, bukan sapi betina. Kecuali dia berakal, muslim menjadi muslimah, itu berarti memang dia perempuan. Mukmin menjadi mukminah. Tidak semua yang kita marbutohkan berarti perempuan atau betina. Baik, ketika diberitakan itu Bani Israel tanya macam-macam, akhirnya ketika makin didefinisikan kesulitan mereka untuk mencari sapi yang dimaksud itu. Ini penjelasan tambahan saja, saya sengaja nyerempet kemana-mana biar waktunya agak panjang karena seringnya saya sedikit jam 11 tadi. Ini ada apa nih pertanyaannya? Jadi monolognya kalau jam berapa prolognya? Jam 3. Oh iya. Ini saya jawab tanya. Sebelum dialog nanti ini jam berapa? Ini jam 1 jam habis itu dia. Oh gitu, 1 jam. Berarti saya mulai dari 8.45 ya. 1 jam. Jadi saya ngomong ini dibatasi 1 jam. Dan ketahuilah bahwa membatasi orang bicara itu melanggar hak asasi manusia. Nah ini luar biasanya Basim Asy'ari sudah menangkap itu, bahwa tanda-tanda kiamat juga beliau jelaskan di kitab Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya kaji di pekan pertama di Masjid Agung Jami' Malang, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, al-Tibyan fin nahyi an muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan. Ini sebenarnya tentang silaturahim kitabnya, tentang silaturahim. Cuma menariknya pada kitab ini termuat qonun asasi Nahdlatul Ulama dan 40 hadis Nabi yang berhubungan dengan pendirian Nahdlatul Ulama. Hadis Arba'in An-Nahdiyah itu ada di kitab At-Tibyan. Yang ketiga, Ziyadatul Ta'liqat, tentang perdebatan dengan Kiai Haji Abdullah bin Yasin Pasuruan mengenai beberapa masalah yang tidak sama antara NU dengan Kiai Haji Abdullah bin Yasin. Cuma terus terang saya belum mengkaji kitab Ziyadatul Ta'liqat ini secara detail, sehingga rujukan pada materi ini adalah yang pertama paling tidak Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, At-Tambihat Al-Wajibat, berisi tentang peringatan bahasif mengenai peringatan Maulid yang disertai dengan kemungkaran. Ya Maulid jangan disertai dengan kemungkaran. Karena ada cerita di Madiun ketika itu setelah Maulid, para pria pemuda-pemuda itu menuju lapangan kemudian silat dan supporternya harim-harim gitu. Perempuan uyel-uyelan di
Mereka nggak sadar kalau sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ini ditulis oleh Mbah Hasim, diingatkan jangan sampai mencampur adukan peringatan Maulid dengan kemungkaran. Baik, itulah poin yang pertama secara sekilas kitab-kitab aswaja Mbah Hasim. Yang selain aswaja banyak juga. Misalkan Ad-Dhaul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, itu tentang pernikahan. Kemudian ada lagi Adabul Alim wal Muta'alim, tentang bagaimana santri bersikap ketika belajar. Dan kitab ini juga dikaji akhirnya oleh Habib Umar bin Habib di PBNU secara online dari Hadramaut, karena kitab yang sangat luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan kitab ini sebanding dengan Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji yang usianya sudah 9 abad atau 900 tahun. Adabul Alim wal Muta'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, poin pertama sudah kita lewati, sudah 2 jam berlalu kita mengaji ini. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, pengertian aswaja ala Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan dalam kitab Ziyadatul Ta'liqat halaman 23 sampai 24. Amma ahlu sunnati fa huwa ahlu tafsir wal hadith wal fiqh. Fa innahum al-muhtaduna al-mutamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin wa hum ta'ifah an-najiyah. Qalu wa qad istama'at al-yawma fi madahib arba'atin al-hanafiyyun wasyafi'iyyun wal malikiyyun wal hanbaliyun. Adapun ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok 1 ahli tafsir, 2 ahli hadis, 3 ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafaur rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat atau al-firqah an-najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Alumni KPPA jangan salah sebut, jangan salah menyebut Imam Hanafi. Gak ada imam yang namanya Hanafi. Cak Hanafi banyak ya. Kalau Imam Hanafi gak ada. Nama beliau Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Imam Syafi'i sama, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Maliki gak ada yang namanya Imam Maliki. Imam Malik bin Anas, gak ada inya. Mazhabnya baru Maliki. Kemudian Hambali gak ada Imam Hambali, gak ada imam yang namanya Hambali. Cak Hambali ada. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya Hambali. Baik, kalau kita meniteni, menengeri apa yang beliau sampaikan ini. Beliau kurang lebih kalau pakai ilmu mantik itu, ini analisa sekilas dari kacamata ilmu mantik, bahwa untuk mendefinisikan sesuatu itu kita bisa pakai 3 cara. Yang pertama namanya ta'rif bid-diddi, yang kedua ta'rif bil addi, yang ketiga ta'rif bil haddi. Bedanya cuma dot, ain sama hak. Ta'rif bid-diddi itu menyebutkan definisi sesuatu, mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan lawannya. Kalau ta'rif bil addi dari kata adat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ta'rif bil addi itu mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan satuan-satuan. Kalau ta'rif bil haddi itu jamak mani, inklusif dan eksklusif. Menyebutkan satuan-satuan yang berpotensi masuk dalam pengertian. Lalu dimanik, dieksklusivitaskan mana yang tidak dimaksud. Contohnya biar gampang. Kalau kita mempelajari bab najis, itu punyanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beliau pakai 3-tiganya. Apa najis itu? An-najasatu diddut thahar. Najis itu lawannya suci. Berarti dia pakai metode yang keberapa?
Yang pertama, ta'rif bid-did, menyebutkan dengan lawannya saja bahwa suci itu ya lawannya najis. Ahlus sunnah itu apa? Yang la jahmiyun wala syi'iyun wala mu'taziliyun. Aswaja itu apa? Ya pokoknya yang tidak jahmi, yang tidak mu'tazilah, yang tidak syiah. Imam Malik ketika ditanya itu, Imam Malik Ahlus sunnah itu apa? Pokoknya tidak jahmi, tidak rafidhi, bukan syiah, bukan mu'tazilah, itu sudah Ahlus sunnah. Berarti pakai ta'rif bid, menyebutkan lawannya. Ini sudah bagus untuk masyarakat awam dalam tanda kutip. Ini sudah enak, sudah. Tapi kalau mau kepingin menaikkan levelnya, menaikkan level supaya lebih ilmiah, dan kalian adalah calon intelektual ya, maka cobalah pakai ta'rif bil adli, lebih definitif lagi, menyebutkan satuan-satuan. Kalau Syekh Wahbah itu dalam kitab Al-Bidul Islam menjelaskan masalah najis itu mahiyat najasah al-ghaib wad-dam wal-rih, darah, nanah, kotoran ayam, kotoran hewan, itu disebutkan satuan-satuan. Rupanya Bahasib ketika mendefinisikan aswaja identik dengan ta'rif bil adli, menyebutkan siapa aswaja itu. Yang kita cetak tebal itu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kelompok tersebut sekarang terhimpun di mazhab yang 4. Di riwayat lain, di redaksi lain, beliau menyebutkan bahwa mereka adalah pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bidang teologi. Ini ketika tahun 2016 kita dialog, diskusi kuliah akidah bersama diadakan oleh Persis di Bandung. Kemudian kami diminta mewakili NU, lalu dari Muhammadiyah Ustaz Fahmi Salim, kemudian dari Persis Ustaz siapa namanya? Lupa saya. Rupanya mengerucut bahwa kalau teman-teman Muhammadiyah untuk mendefinisikan aswaja itu menyebutkan khosoisnya, ya itu banyak. Ciri-cirinya saja, karakteristik ahlu sunnah yang seperti apa? Kalau Nahdlatul Ulama selain menyebutkan khosoisnya juga menyebutkan mahsusnya. Siapa dia? Ketika disebutkan karakteristiknya terus siapa? Makanya berani menyebut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Terus fikihnya mazhab 4. Tasawufnya Imam Ghazali, Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau Bahasib di kitab Risalah itu Al-Ghazali dan Abu Hasan Asy'ari. Ya, hanya beda antara khosois saja atau khosois dan maksus. Yang ketiga, ta'rif bil haddi, mendefinisikan sesuatu dengan jami' mani. Jami' itu mengumpulkan, inklusif. Mani itu mengeluarkan, eksklusif. Misalkan di sini ada santri namanya Bambang 5 orang. 5 orang namanya Bambang. Kemudian ada orang tua Bambang ini datang. Saat saya kepingin ketemu Bambang, akhirnya Bambang 5 diteluk kabeh. Jadi Bambang adalah santri Tanwirul Afkar. Akhirnya Bambang adalah santri Tanwirul Afkar. Ini merupakan jamin. Si Bambang kudu kabeh nangis. Tibae setelah delok bapak itu Bambang sing teko Trenggalek. Berarti sing teko Trenggalek ini eksklusif, mengeluarkan yang tidak dimaksud oleh orang yang kepingin ketemu anaknya yang bernama Bambang. Berarti Bambang adalah santri At-Tanwir dari Trenggalek. Santri At-Tanwir ini jamin. Maniknya adalah yang berasal dari Trenggalek. Itu bisa saja diterapkan di pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa ya? Terus nanti ada karakteristiknya. Ngaku aswaja tapi kok misalnya tidak sesuai dengan karakteristiknya. Misalkan salah satunya aswaja itu menjaga kebersamaan. Di antara penjagaan Allah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mudah mengkafirkan sesama. Kok ternyata ada orang ngaku aswaja, kok ternyata bapak komar kafir.
Ya berarti dia bisa saja kena manik dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahim tuh? Nanti dengan paham, ya Allah, tumnya diganti tum gitu ya. Doa yang keras, sekaligus untuk mendes anaknya. Fahim tuh? Palestina. Argentu. Teman-teman sekalian, nanti ada takrif bil adli ini yang juga dipakai oleh As-Safaraini Al-Hambali. Ahlus Sunnah itu bil istiqrah, kata beliau. Menurut beliau aswaja itu ada yang athariyah, nadhariyah, sufiyah. Athariyah itu literalis. Jadi mengartikan teks Quran hadis apa adanya. Tidak pakai penakwilan. Kalau nadhariyah itu rasionalis, pakai takwil. Kalau sufiyah tidak banyak beda dengan nadhariyah. Berarti ini sama. Juga takrif bil adli, menyebutkan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyebutkan satuan-satuan. Kita jadi tahu pendekatan yang dipakai oleh Mbah Hasim adalah di antara tiga ini bil adli atau bil adli? Bil adli, mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan satuan-satuan. Alhamdulillah sudah nomor 3. Sepenang. Cuma nomor 7 wakil. Kita masuk pada sub pembahasan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Wali. Nomor 2 lupa. Pertama tadi tentang kitab-kitab, yang kedua adalah pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Mbah Hasim Asy-Syadili. Yang ketiga, prinsip dan gerak keaswajaan dari Haji Muhammad Hasim Asy-Syadili. Kalau kita simpulkan, tentu ini perspektif saya melihat kitab-kitab beliau. Yang pertama, aswaja harus bersanad dulu. Yang kedua, aswaja al-Asy'ari adalah kelompok yang selamat atau al-firqah an-najiyah. 3, bermadhab fikih pada 4 madhab, yakni al-madzhabul arba'ah. Yang keempat, bertasawuf. Yang kelima, mengakui keberadaan bid'ah hasanah. Yang keenam, mendirikan organisasi berprinsip aswaja. Mari kita kaji konsep. Yang pertama, bersanad ini kesinambungan modeling istinbatul ahkam atau istinbatul hukum. Beliau mengatakan dalam muqaddimah Qanun Asasi Jamiyah Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan, "Faya ayyuhal ulama wassadat al-aqdiyah min ahli sunnati wal jamaah, ahli madhahibil a'immatil arba'ah, antum qad akhadtum al-uluma mimman qablakum wa man qablakum, mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum," dan seterusnya. Wahai ulama dan para pemimpin yang bertakwa di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga madhab Imam 4, kalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum Anda, dan orang-orang sebelum Anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalinan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian. Anda sekalian selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama Anda itu. Maka Andalah para penjaga dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Jangan memasuki rumah-rumah kecuali dari pintu-pintunya. Barang siapa memasukinya tidak lewat pintu-pintunya akan disebut sebagai pencuri. Ini berarti harus ada kesinambungan model. Maka kalau berangkat dari sini, ini diantara kalimat yang saya tulis ketika kami menulis tentang liberalisme di tubuh Nahdlatul Ulama. Seharusnya tidak ada tempat harus bersanad, namanya akidahnya harus Asy'ari Maturidi. Kemudian fikihnya harus bermadzhab 4, tasawufnya Imam Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi atau Asy'ari. Terus liberalisme itu sanadnya kemana? Termasuk Abu Janda misalnya. Sanadnya kemana itu Mbah Hasim sudah mengatakan kalau nggak lewat pintu-pintu tadi itu maka dia adalah
dia adalah mencuri. Jadi begini, kalau kita membahas aswaja itu ada 3 dinamika. Yang pertama, aswaja sebagai metodologi. Yang kedua, aswaja sebagai ideologi. Dan ketiga, aswaja sebagai landasan institusi organisasi. Yang pertama, aswaja sebagai metodologi. Yang kedua, aswaja sebagai ideologi. Yang ketiga, aswaja sebagai landasan institusi atau organisasi. Yang pertama, aswaja sebagai metodologi atau sebagai manhaj adalah Islam murni yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi ketika itu ajaran aswaja masih berupa metodologi manhaj. Belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu. Coba cari hadis Nabi yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Tapi secara manhaj sudah ada. Misalkan Nabi sudah menyebutkan sunnah, Nabi sudah menyebutkan al-jamaah. Hadis yang menyebut kata sunnah misalkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu alaihim bin nawajid. Berarti Nabi sudah menyebutkan kata sunnah, kalian harus berpegang teguh pada sunnah. Tapi nggak ada alaikum bi ahli sunnati wal jamaah. Nggak ada. Sunnah. Kata jamaah misalkan Nabi mengatakan man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang ingin menghirup wanginya bau surga, maka hendaknya dia mengikuti al-jamaah. Nabi menyebutkan al-jamaah, tidak menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah. Ciri-cirinya apa? Oh, kelompok mayoritas. Beliau mengatakan idza ra'aitum ikhtilafan fa'alikum bis-sawadil akhdar. Kalau kalian melihat banyak perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas di antara umat. Nah, ini ciri-cirinya. Belum ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Katanya ada di tafsirnya Ibnu Abbas. Tapi kita yakin seandainya benar ada, pasti belum mengkristal menjadi sebuah ideologi. Itu nanti di dinamika yang kedua, aswaja menjadi ideologi. Kapan? Kalau NU meyakini di era Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua ulama ini jangan salah, alumni KPPA jangan salah diksi, jangan salah sebut. Imam Asy'ari pendirinya aswaja, Imam Maturidi pendirinya aswaja. Kalau pendiri berarti nggak sangat, nggak nyambung. Berarti ada yang belum ada terus didirikan. Jadi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini hanya merumuskan kembali ajaran Islam murni di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Kenapa dirumuskan kembali? Karena ada penyimpangan, karena ada mukhalafah dari Syiah, dari Khawarij, dari Mu'tazilah. Oh, ini kalau dibiarkan, Mu'tazilah ini kalau dibiarkan merusak akidah Islam. Akhirnya ajaran Islam murni di zaman Nabi Muhammad dirumuskan kembali. Dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Roknya juga panjang. Al-Maturidi itu keduanya sebagai perumus bukan pendiri. Kurang lebih kayak gini. Kita sekarang mengenal ilmu tajwid. Kira-kira apakah di zaman Nabi ada yang Nabi sudah menyebut hadza ilmu tajwid misalkan? Ini ilmu tajwid nggak ada. Dengan segala rumusnya itu idgham bil gunna, ikhfa, iqlab, huruf-hurufnya qol-qolan misalkan. Saya ingat anak saya itu depan toko dibelikan qol-qolan gitu. Maksudnya qola-qola. Ada qol-qola, qol-qola ya orang, qol-qola ya orang. Apa tadi? Enggak ada hadis yang menjelaskan tentang ikhfa, iqlab, qol-qola itu enggak ada. Tapi kita yakin kalau Nabi baca Quran, sahabat baca Quran, kira-kira sesuai dengan kriteria ilmu tajwid sekarang atau tidak? Pasti sesuai. Mengapa ada ilmu tajwid? Karena ada kesalahan baca. Islam makin berkembang kemana-mana. Ada orang ajam yang tidak paham Arab, kemudian kok baca Qurannya salah. Akhirnya perlu cara baca Nabi itu dirumuskan kembali. Berarti sama dengan dinamika Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena huruf-huruf Al-Quran itu banyak yang mirip tapi tak sama. Kalau dibaca sama nanti ancur bahasa Allah
farahun, itu artinya gembira, farahun. Kalau kamu kasih titik di atas hak menjadi khok, itu farahun anaknya PT. Kan nggak ada hubungannya antara gembira dengan anaknya PT, kecuali gembira gara-gara punya anak PT atau anak PT yang gembira. Itu kalau khoknya di titiknya di atas, kalau khoknya titiknya di tengah, farahun kelapangan hati, kelapangan hati. Makanya Syekh Muhammad punya kitab namanya Abwaabul Faraj. Itu kalau roknya dimakan, kalau roknya disebut 17 tahun. Beda huruf sudah beda makna. Sudah beda arti. Himar itu keledai. Kalau di atasnya dikasih titik di atas hak, jadi himar itu kerudung. Gak ada hubungan antara kerudung dengan himar. Saya punya kawan anak Lamongan, terus besar di Lamongan, kuliah di Hadramaut, terus dia itu aneh, nggak bisa ngomong kaf. Kafnya itu menjadi hak. Pokoknya ada kaf itu dia baca hak. Suatu saat lampu di asrama mati, mati. Dia kamarnya di lantai 4. Terus ada satpam di bawah namanya Khalid. Lampu mati petang, golek sentolok. Tanya sentolok kepada Khalid. Nah, sentolok itu bahasa Arabnya kasyafa. Karena dia nggak bisa ngomong kaf, akhirnya menjadi hasyafa. Akhirnya dari atas, ya Khalid aina hasyafa, ya Khalid aina hasyafa. Saat-saat gempar bulu kabeh. Karena hasyafa itu artinya helm. Bukan helm yang dipakai, helm yang disunat. Makanya lapor orang mati oleh helm. Itu beda huruf, beda arti. Sama dengan di bahasa Arab, makanya perlu ilmu tajwid. Kalau ada mukhalafah, berarti harus dirumuskan kembali. Cara baca Nabi itu ilmu tajwid tidak ada, tapi secara manhaj, secara metodologi di zaman Nabi itu waktu dan tempat. Sama sebenarnya ilmu tasawuf dikritik, dihantam habis-habisan. Katanya di zaman Nabi nggak ada. Ya memang nggak ada. Nabi mengatakan tasawuf itu nggak ada. Tasawufan nggak ada. Tapi secara manhaj yakin diyakini oleh yang mengamalkan di zaman Nabi sudah ada. Baik, itu yang dinamika yang kedua. Dinamika yang pertama tadi apa? Aswaja sebagai metodologi atau manhaj. Yang kedua aswaja sebagai ideologi. Yang ketiga, kalau sebagai ideologi itu aswaja di zaman Abul Hasan Al-Asy'ari sampai kemudian mengkristal di abad ke-11. Ada seorang ulama yang mensyarai kitab Ihya Ulumuddin namanya Sayyid Murtada Az-Zabidi Al-Yamani, dari Yaman, Zabidi. Beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Sampai mengkristal di abad ke-11 itu kalau disebutkan ahlus sunnah wal jamaah saja, maka maksudnya adalah pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Berarti sudah menjadi ideologi beneran. Lalu yang ketiga, aswaja sebagai landasan institusi atau organisasi. Kapan itu? Ya ketika misalkan NU didirikan oleh Mbah Hasyim bersama para kolega, dalam undang asasinya dikatakan berdasarkan aswaja Asy'ari Maturidi. Al-Wasliyah di Sumatera, Nahdlatul Wathon yang ada di NTB itu aswaja Asy'ari Maturidi. Berarti ini dinamika yang ketiga. Dan ini kita jelaskan maksudnya apa? Ternyata tiga dinamika ini pun merupakan penjelasan tambahan alias contoh bahwa bersama ini bahwa Asy'ari Maturidi tidak terputus dengan Nabi Muhammad. Jangan dikatakan pendirinya aswaja, tapi perumus ajaran aswaja yang secara metodologis sudah diletakkan oleh Nabi Muhammad dan diajarkan kepada para sahabat. Nah, ketika NU misalkan mengikuti Asy'ari Maturidi, ya tetap ada kesinambungan model ini. Berarti tertutup. Sebenarnya di NU itu kalau tidak hanya kosois tapi juga maksus, sebenarnya tertutup dari rompi-rompi itu, rombongan liar, orang tua. Karena sudah matang sekali, tidak hanya kosoisnya tapi juga maksusnya disebutkan. Nah, kamu mengaku NU tapi misalnya nggak punya kesinambungan model istimbatul ahkam yang kayak diletakkan oleh Mbah Hasyim. Berarti kamu terus di mana? Tempatmu di mana? Cuma karena memang kita akui NU ini keluarga besar, orangnya banyak. Kita punya anak 11 saja,
macam-macam. Ya mesti harus dikandani lah kalau sing melakukan mukhalafah, mesti orang sing wis ngandani. Tapi ngandani kita sebagai orang tua kan nggak harus cerita pada orang lain. Aku ngandani anak Abu Jahal harus dikandani. Cuma kan nggak perlu orang media. Abu Jahal harus dikandani di itu. Cuma ya gitu. Semacam itu. Namanya keluarga besar itu ya orang sing model ini, orang sing model itu. Dan tentu NU ini yang tidak hanya aswaja, tapi juga aswaja dan keindonesiaan itu menjadi pintu bagi orang-orang yang dulu dibahasakan, dikatakan menjadi masyarakat abangan dan santri. Jadi masih tempat jembatan antara kaum abangan dengan kaum santri. Namanya kaum abangan itu ya mesti masih modelnya macam-macam. Makanya saya sempat rodo asal marah ketika di muktamar itu ono bansos sing joget yang di kampung. Tapi saya diingatkan dari seorang kawan ini ini masa jembatan, masa dari abangan ke santri. Berikutnya kalau kita mau hitung 73 golongan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kira-kira hitungnya di dinamika aswaja yang pertama, kedua atau tiga? 73 golongan. Kedua antara Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij. Jangan dihitung yang ketiga. Ya kalau yang ketiga ono NU, ono Muhammadiyah, ono Musuh sing NU mlebu swarga, Muhammadiyah mlebu neraka atau sebaliknya. Itu bukan di yang ketiga ya. Bukan di level. Yang ketiga itu sudah contoh-contoh saja. Turunan dari yang kedua. Kalau 73 itu ngitungnya di dinamika yang ketiga. Mengapa Abdul Hasan Asy'ari muncul untuk merumuskan kembali? Karena ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Ngitungnya di situ. Meskipun 73 itu ada khilaf di antara ulama, ya dulu alat tahdits atau ya dulu alat qadr. Menunjukkan 73 pas atau menunjukkan banyak. Menunjukkan pas atau menunjukkan banyak. Halo? Benar kata atasannya apa gitu bahasanya apa? Coba saya tes tangan kanan diangkat. Terus gaya-gaya ya, tangan kanan jempol ini sama menunjuk dibikin pola melingkar. Nah begini bulat digoreng dadakan 5 itu orang jebret. Coba lihat saya dengan gerakan cepat. Ini salam di Darul Pakai Darawan Sakti salamnya ini. Ini 3, ini 0, berarti 30. Ini salam hafal Quran 30 juz. Allahumma, tapi ya hafal lah, jangan kalau ini baru langsung hafal. Jangan lagi coba, tulisannya dalam hari. Coba lihat jari yang melingkar ini, jari yang melingkar lihat saya. Jari yang melingkar taruh di dadu masing-masing. Dadu. Gak bisa bedakan dadu apa? Apa sih ngaji ini kang bolong menit, nggak boleh bicara. Nggak boleh, kain udah tuh. Cara-cara ini nggak, masuk bahaya, sengalus tuh. Nggak perlu pakai tambah ilmu, kalau itu tambah ilmu ya, tambah ilmu. Bersanad ini ada kesinambungan modeling istinbatul ahkam. Rasul Masai itu tetap harus mengikuti kaul ulama. Di Muktamar Lampung nggak apa-apa ikut manhaj ulama, tapi nggak berhasil, belum dipraktekkan mas. Jadi masih fanatik terhadap kaul ulama. Berarti kan ketat sekali untuk modeling istinbatul ahkam. Aswaja al-Asy'ari kelompok selamat atau al-firqah an-najiyah. Ini keyakinan. Namanya orang punya keyakinan terus diyakini kan sesuatu yang benar. Dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Abdul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memulai penjelasannya dengan menuturkan sebuah hadis tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 aliran. Kemudian beliau membagi 73 aliran tersebut menjadi dua, yaitu aliran sesat dan aliran selamat. Sekali lagi 73 di dinamika yang kedua apa ketiga? Tidak mungkin Hasyim menyesatkan Muhammadiyah. Karena itu dinamika yang kedua. Ini dinamika yang kedua. Aliran sesat dan aliran selamat. Dalam hal ini Hasyim berkata, qala Syihab Al-Qafadi rahimahullah ta'ala di Nasihur Riyad dan seterusnya. Syihabuddin Al-Qafadi rahimahullah berkata dalam kitab Nasihur Riyad, golongan yang selamat adalah ahlu
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan jamaah. Golongan Ahlus Sunnah dan panutan para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai hujjah bagi makhluknya, dan mereka menjadi rujukan orang-orang awam dalam urusan agama mereka. Saya pernah melakukan mapping, pemetaan berdasarkan teorinya tadi itu As-Safarani Al-Hambali, bahwa aslaja itu 3, atariyah, nadoriyah, akliyah. Ternyata memang nadoriyah itu yang pakai pendekatan dalil akli dan akli itu memang representasi mayoritas ulama sepanjang zaman. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar itu semua nadoriyah, orang-orang Asy'ari Maturidi. Maka kalau mau ngambil ilmu ya dikatakan oleh bahasa mereka itu rujukan orang-orang awam. Coba ada Mu'tazilah zaman itu, seandainya tidak ada Abul Hasan dan Al-Asy'ari dan pengikutnya, siapa yang berhasil menumpas orang-orang Mu'tazilah? Kalau bukan rasionalis moderat yang diwakili oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya dalam aswajanya Al-Asy'ari itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Kata Imam Tabari, dalil akli itu kal-ain, seperti mata. Sedangkan dalil nakli itu ka'asyi'atis syams, seperti cahaya matahari. Untuk mengidentifikasi sesuatu kita membutuhkan dua-duanya. Membutuhkan mata normal dan membutuhkan cahaya. Membutuhkan cahaya. Salah satunya nggak bisa, kita gagal untuk melakukan identifikasi sesuatu. Misalnya cahaya di sini sudah cukup, tapi saya kejam bahasa Inggrisnya. Saya merem. Saya nggak akan tahu kalau benda ini warnanya hitam, saya merem. Atau mungkin saya sudah membelalakan mata, tapi di sini gelap misalnya. Maka saya tidak akan tahu bahwa warna ini adalah hitam. Makanya kerjasamanya itu simbiosisnya kayak seperti itu. Kadang kita sudah cukup cahaya dan membuka mata, itu masih salah mengidentifikasi sesuatu. Apalagi kopi ini telat. Kena dari dia itu. Coba saya buktikan bahwa kopi telat itu berdampak tidak baik. Coba saya tanya panjenengan dan jawab dengan cepat. Jawab dengan cepat. Kopi saya warnanya apa? Putih. Kopiahnya Ustaz Hasan warnanya apa? Kopiahnya Dr. Amin warnanya apa? Kopiahnya Ustaz Muhammad warnanya apa? Tembok kita warnanya apa? Kapas warnanya apa? Kertas warnanya apa? Sapi minum apa? Susu. Sapi minum susu. Tapi orang muncul deh. Orang muncul ini semakmur katanya di sapi ini dikai ngombe. Nah pengacar ini gak dikai ngombe apa-apa. Mulia sapi ini apa-apa. Dengan ini dapat kopi yang telah sapi ngombe. Coba ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini yang saya pegang warnanya apa? Coba jawabnya cepat ya. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini yang saya pegang warnanya apa? Kabel warnanya apa? Tempat duduk panjangan warnanya apa? Ini warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Ada yang jawab malam, ada yang jawab siang. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kelelawar tidurnya malam. Satu lagi. Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Ini bingkai ini warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun warnanya apa? Bendera itu warnanya apa? Daun warnanya apa? Jerapah makan apa? Yang jawab jerapah makan rumput aliran sesat. Dia tidak pernah pergi ke Bonbin. Jerapah lehernya panjang dengan persoalan suket ini. Apa dia harus menekuk lehernya? Nah, jerapah itu makan. Kecuali rumput yang diikat di daun itu dia bisa. 3 pertanyaan, sapi, kelelawar, jerapah itu ketok kabeh, wis dalil nakli ini betul, tapi saya salah. Ini kerjasama dari nakli dan hikmahnya akhirnya kopi Maria. Yang kedua, bermadhab fikih pada 4 mazhab. Al-Madzhabul Arba'ah. Komitmen Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam bermadhab dituangkan melalui paling tidak 2 kitab. 1,
kitab risalah fi ta'aqqudil akhdi bil madhahibil arba'ah, diskursus tentang urgensitas mengikuti mazhab empat. Dua, penegasan beliau bahwa aswaja dewasa ini hanya berada dalam lingkungan empat mazhab yang tadi sudah kita baca. Qad istama'at ahlus sunnah wal jamaah al-yawma fil madhahibil arba'ah. Berarti pemikiran aswajanya Mbah Hasyim dalam hal fikih adalah mengikuti salah satu empat mazhab, meskipun yang paling banyak diikuti adalah mazhab Syafi'i, karena yang membawa juru dakwah dari Hadramawt mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita mengikuti dinamika Bahdul Masail itu kadang melirik mazhab lain, terutama bab wakaf. Melok mazhab Syafi'i itu mantep ya. Misalkan bongkaran masjid yang wakaf, kalau mazhab Syafi'i solusinya pertama harus disimpan. Bongkaran materialnya harus disimpan, barangkali suatu saat bangun mana. Nah pertanyaan sekarang, sopo sing belum nyimpen bongkaran? Solusi kedua dikasihkan ke objek wakaf lainnya. Gampangannya jika ke masjid terdekat lah, sopo belum masjid digaji bongkaran. Akhirnya ngelirik mazhab Hanafi, ada istidlal wakfi, ada ini. Nah, memang secara umum pakai mazhab Syafi'i. Nah berarti di sini Mbah Hasyim itu mengajak kita bertaklid, dan taklid itu sesuatu yang direstui dalam syariat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu. Kadang orang tahu bahasa Arab misalkan, nggak bisa langsung bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis. Misalnya ada, kita meyakini bahwa Quran dan hadis ini bukan kitab hukum tapi kitab sumber hukum. Sekali lagi, Quran dan hadis ini bukan kitab hukum tapi kitab sumber hukum. Ya Pak, harus liberal ya ini, bukan kitab hukum tapi sumber hukum. Kalau kitab hukum itu hukum dalam agama kita kan cuma 5: wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ada yang membedakan wajib dengan rukun, ada yang membedakan dengan fardu, ada yang membedakan makruh dengan khilaful aula, ada yang membedakan sunnah dengan mandub. Tapi intinya kan cuma 5 itu. Berapa gelas? 5? Intinya kan 5 itu: wajib, sunnah, makruh, haram. Nah kalau kita katakan Quran itu bukan kitab hukum, karena memang Quran itu tidak langsung mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, bukan ya? Ada yang membicarakan itu, membicarakan salah satu dari 5 hukum itu, tapi tidak banyak. Bahasa Inggrisnya takbirnya. Misalkan hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan bagimu bangkai. Di situ sudah disebutkan haram, hukum haram. Ada uhilla lakum saydul bahri, telah dihalalkan bagimu binatang laut. Sudah disebutkan halal alias mubah. Tapi ternyata tidak banyak yang langsung mengatakan haram, wajib, sunnah. Tidak banyak. Bahkan ada yang di situ disebutkan kata makruh misalnya, tapi ternyata maknanya bukan makruh. Makruh itu kalau secara hukum loh, dikerjakan gak berdosa dan gak berpahala. Kalau ditinggalkan dengan yang khusus dia akan berpahala. Ternyata di ayat Al-Quran ada ini. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu di sisi Tuhanmu makruh. Apa itu yang dimaksud? Ayat sebelumnya membicarakan tentang kesombongan. Belum ada yang kita pahami. Sombong itu makruh apa haram? Gara-gara sombong iblis dilaknat masuk di dalam neraka selama-lamanya. Masa makruh? Ternyata makruh di sini bukan makruh secara usul fikih yang makruh kalau ditinggalkan nggak apa-apa itu. Yang kalau dikerjakan nggak apa-apa itu. Ternyata makruh itu maksudnya adalah makruh secara bahasa bahwa sombong itu tidak disukai oleh Gusti Allah. Ini pentingnya kita mengikuti ulama. Mengikuti ulama, kita taklid saja maksudnya apa. Terus di hadis Nabi ada ini. Hadis Nabi ada yang membicarakan ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Jumu'ah bukan Jum'ah. Kita masih sering mendengar khotib wa idza nudiya lis-salati min yaumil seharusnya Jumu'ah. Bila di Masjid NU masih kita qulta li sahibika yaumal
Jumat, seharusnya Jumat. Memang bahasa Indonesianya Jumat, tapi bahasa Arabnya Jumu'ah. Yang betul itu rekan-rekan Malaysia, Jumu'ah, ya Jumu'ah. Yang paling enak wong Jawa, Jumu'ah. Jumu'ah. Memang ada Jum'ah, ada Jum'ah, tapi yang masyhur adalah Jumu'ah. Nabi mengatakan, "Ghuslu yaumil Jumu'ati." Mandi hari Jumat wajib bagi orang yang sudah balik. Sama balik sebenarnya? 16 tahun. Kalau jenggot tidak balik, kok buluk ya. Loh, padahal secara pendapat fikih yang kita pahami, mandi sebelum sholat Jumat wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi hadisnya itu wajibun ala kulli muslim. Ternyata ditafsirkan oleh empat mazhab itu wujuban adaban la hukman. Wajib secara etika, bukan secara hukum. Berarti kan kita butuh ulama untuk menafsirkan itu, butuh ulama. Belum lagi nanti tentang yang membatalkan wudu, lamsul mar'ah. Kemudian wudhunya gimana? Kalau wudhunya kan ayatnya sama. Ayatnya itu idza qumtum ila sholati. Tulisan saya kalau belum ngopi memang elek. Ngopi lah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Kalau kamu mau sholat, maka basuhlah wajahmu. Fagsilu. Iya, maka basuhlah wajahmu. Fagsilu wujuhakum, dan tanganmu sampai ke sini. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Untuk menafsirkan kepala ini saja ulama itu sudah berbeza pendapat. Pendapatnya sudah berbeza-beza. Kepala itu apa? Kalau kata Imam Malik itu leher ke atas. Terus kemudian dikecualikan wajah, nggak harus diusap karena sudah tercover di fagsilu wujuhakum. Berarti tempat yang ditumbuhi rambut rambut. Bahkan di Al-Qurtubi itu sampai lubang mulut dan lubang hidung itu harus diusap ketika melaksanakan wamsahu biru'usikum. Itu pengertian yang diinterpretasikan oleh Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kan di fikih-fikih kita itu mashu ba'dir mengusap sebagian kepala. Itu pakai hadis, Imam Syafi'i pakai hadis dan juga pakai pendekatan bahasa. Hadisnya adalah ternyata Nabi itu ketika mengusap kepala cuma nasiyah, front lobe ini aja. Front lobe itu yang diusap oleh Nabi. Kemudian secara bahasa gimana? Secara bahasa, kalau misalkan saya melempar orang pakai kerikil kecil, kemudian kerikil misalkan tis terus jatuh, bolehkah saya mengatakan saya berhasil melempar kepalanya? Boleh. Saya berhasil melempar kepalanya. Padahal kerikil ini cuma tus sampai tus sampai muter kan enggak? Gitu. Jadi menurut mazhab Syafi'i ini sebagian kepala. Berarti kalau di sini saya pernah nulis di majalah Aula itu level-level ulama menyikapi dalil. Yang pertama level prinsip. Yang kedua level apa? Level interpretasi. Betul. Masih dibaca. Yang pertama level prinsip. Yang kedua level interpretasi. Yang ketiga level manifestasi. Sing nomor 3 sing paling pedes levelnya. Yang pertama level prinsip, yang kedua level interpretasi, yang ketiga level manifestasi. Ayat ini saja misalkan, idza qumtum ila sholati, kalau kamu sholat wudhulah dengan cara ini. Berarti prinsipnya apa? Di level prinsip ini ulama tidak akan berbeda pendapat.
Di level prinsip tidak akan berbeda. Tapi kalau level interpretasi sudah banyak khilaf, apalagi di level manifestasi. Level prinsipnya apa? Yang 4 mazhab nggak bakal berbeda pendapat. Kalau mau sholat, kudu duwe wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kecuali dia nggak bisa kena air maka dia tayamum dan sebagainya. Tapi kalau dalam kondisi azimah, kondisi normal, orang kalau mau sholat harus punya wudu. Apakah ada perbedaan 4 mazhab di sini? Tidak ada. NU Muhammadiyah podo ae versi Al-Irsyad podo ae kudu nek sholat kudu duwe itu level prinsip. Yang diramekan orang itu level ini sebenarnya. Level interpretasi. Level interpretasi. Contohnya tadi itu famsahu biru'usikum. Ada interpretasi Imam Malik kayak tadi. Ada interpretasi Imam Syafi'i kayak tadi. Sholat subuh pakai kunut. Prinsipnya apa? Umat Islam wajib sholat subuh. Interpretasinya ono sing pakai kunut, ono sing nggak pakai kunut. Sayangnya debat suwe masalah interpretasi aja. Cuma sekarang perdebatan sudah enggak. Karena yang dulu debat sudah nggak sholat subuh. Sekarang sing sembahyang subuh. Kenapa kita nggak gegerkan yang prinsip? Misalkan golek wong sing nggak sembahyang subuh. Sing digegerno masalah interpretasi. Nanti manifestasinya itu kalau 4 mazhab itu interpretasinya yang menganggap sunnah kunut itu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang ya Hambali kan tidak. Bahkan Hambali mengatakan itu bid'ah. Tapi Maliki dan Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi nanti antara mazhab Maliki dengan Syafi'i beda lagi di wilayah manifestasinya. Mengamalkan kunut itu beda. Mazhab Maliki itu sunnah kunut sebelum rukuk. Kalau mazhab Syafi'i setelah rukuk. Kalau mazhab Syafi'i kunutnya sebelum rukuk masih belum menggugurkan kesunahan. Berarti di manifestasi saja sudah di interpretasi sudah beda. Manifestasi apalagi ya? Apalagi menjaga kesucian masjid sepakat ulama. Menjaga kesucian masjid sepakat ulama. Tapi memanifestasikan menjaga kesucian masjid kan macam-macam. Masjidil Haram nggak ada kolam mandi, nggak ada antara toilet sama masjid-masjid kita itu kan antara toilet sampai masjid kan ada kolaman itu untuk mencelupkan kaki. Tapi Masjidil Haram sudah balik kan ya. Kalau saya kira itu wilayah manifestasi yang secara prinsip yang penting sama-sama dijaga kesucian. Prinsip, interpretasi dan manifestasi. Itu 3 level ulama menyikapi dalil. Abul Qis Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Beliau hidup di abad ke-8. Puncak ulama sudah makin matang mengkaji, terus kemudian makin menyebar kemana-mana. Abad ke-8. Syekh Taimiyah abad ke-8. Al-Qurtubi abad ke-8. Ibnu Abidin Al-Hanafi abad ke-8. Abul Qis Al-Hanafi itu punya kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Beliau memetakan khilafiyah itu menjadi 2. Ada ikhtilaf tadad, ada ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tadad itu antar varian pendapat saling bertentangan dan salah satunya tidak berdasarkan dalil. Atau ngaku berdasarkan dalil tapi nggak diakui. Itu tadad. Tapi kalau tanawwu' antar varian pendapat A, B, C itu sama-sama berdasarkan dalil. Bedanya cuma di wilayah interpretasinya. Menurut kita, sing aku itu yang pertama apa yang kedua? Yang nggak kita harapkan kan yang yang pertama itu tadad itu pendapat A berdasarkan dalil, pendapat B nggak berdasarkan dalil. Yang ikhtilaf tanawwu' A itu berdasarkan dalil, B juga berdasarkan dalil, cuma bedanya di interpretasi saja. Kira-kira yang parah menurut kita itu yang apa ya? Yang parah yang A, karena yang satu sudah nggak berdasarkan dalil, punya kesinambungan modelnya istimbatul ahkam itu. Tapi kata Abul Qis di abad ke-8 itu beliau mengatakan wa aktsarul ikhtilaf alladzi yaqulu ila al-ahwa. Kebanyakan jenis perbedaan yang memancing emosi, memancing hawa nafsu, huwa minal qismi tsani. Ternyata adalah jenis perbedaan yang kedua. Bal ila safkid dima,
wastibahatul amwal wal adawah wal baghdha. Bahkan perbedaan jenis yang kedua ini menyebabkan permusuhan, pertumpahan darah, penghalalan darah orang lain. Itu beliau abad ke-8 sudah mengatakan seperti ini. Ternyata yang bikin geger umat Islam itu ternyata hanya wilayah interpretasi saja, bukan wilayah prinsip. Ternyata sekarang abad keberapa? Sekarang abad Hijriahnya 1440, berarti abad 15. Beliau abad ke-8 sudah memotret seperti itu. Dan sudah berapa abad sampai sekarang umat Islam rindu tak abad ke-8 itu kalau di Indonesia namanya satu abad sebelum, berarti abad 14 ya. Abad 14 itu pada kerajaan Demak itu abad 15. Satu abad sebelum kerajaan Demak itu umat Islam gegeran. Nah, 8 abad gak lari-lari gegeran. Padahal yang digegerkan praktiknya hanya wilayahnya kedua. Jadi sebetulnya. Jadi, yang berikutnya mengakui keberadaan bid'ah hasanah. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 6, yaitu bid'ah wajib, nadab, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, dan mubah. 6. Dengan catatan khilaful aula itu ada yang menyamakan dengan makruh, ada yang membedakan. Secara usul fikih beda antara makruh dengan khilaful aula. Intinya ada 6. Beliau menyatakan bahwa pendapat ini diikuti oleh para ulama ahli tahqiq. Lu kok bisa 6? Yang 2 saja sudah dikritik, apalagi jadi 6. 6 dan 2 itu nggak ada bedanya. Karena wajib dan sunnah itu identik dengan sesuatu yang baik. Itulah yang dikatakan bid'ah hasanah. Haram dan makruh identik sesuatu yang jelek, maka itulah bid'ah sayyi'ah. Dan sebenarnya masalah bid'ah itu juga trending topik. Cuma kalau dilihat lagi-lagi mengerucut perbedaan itu di abad ke-8. Secara teori tidak ada yang baru dalam konsep bid'ah. Sekali lagi, secara teori tidak ada yang baru dalam konsep bid'ah. Sudah selesai di abad ke-8. Mayoritas 4 mazhab membagi bid'ah, berarti mengakui adanya bid'ah hasanah. Nanti kelompok yang kedua tidak mengakui. Kalau mau menyebutkan nama, satu Al-Imam Asy-Syadzili dari kalangan mazhab Maliki. Yang kedua Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali. 2 ulama ini yang tidak mau membagi bid'ah, dan mereka semua di abad ke-8. Imam Syadzili di abad ke-8, Syekh Ibnu Taimiyah di abad ke-8. Secara konsep gak ada yang baru. Yang baru cuma turunannya saja. Islam menyebar di mana-mana, ada contohnya, misalkan tahlilan. Oh, tahlilan bid'ah, gak ada bid'ah yang hasanah. Oh, kamu berarti ikut konsepnya Asy-Syadzili dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Oh, ini bid'ah hasanah. Oh, kamu ikut pendapat yang pertama. Itu saja. Balikin dan golongan. Secara teori tidak ada yang baru. Yang baru cuma contoh-contoh parsial. Nok maroko, nok salawat tafridiyah. Kita kenal salawat nariyah. Oh, ini baru. Nah, baru ini gimana? Hasanah apa saya? Oh, kalau hasanah apa saya? Semuanya jelek. Semua sudah selesai dibahas oleh para ulama, dan itu sudah mengerucut di abad ke-8. Nah, Hasyim mengakui keberadaan bid'ah hasanah ini. Termasuk Jumat virtual. Saya. Jumat virtual itu kemarin didiskusikan di komisi fatwa, di grupnya itu. Kalau itu serahkan ke organisasi, ke NU dan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sudah membahas, sudah ditanyakan ke Majelis Takjid. Ustaz Samsudin yang mulanya sudah dibahas di. Nggak harus MUI yang bicara, nanti malah mempopulerkan Jumat virtual. Halo? Halo, Sami minum apa? Kopi, kopi. Ngaji di kopi ini. Itu hasanah. Mendirikan organisasi berprinsip aslak. Ini salah satu peran besar Hasyim di dunia pemikiran yang yakhruju min mantiqil lisan ila majlis tahqiq wal amal. Keluar dari lisan tapi juga secara praktek beliau berperan besar dalam
pelembagaan aswaja. Tapi tentu di dinamika yang ketiga, bukan dinamika yang kedua tadi. Mendirikan organisasi berprinsip aswaja. Makanya kita kasih judul pembahasan ini tadi, prinsip dan gerak keaswajaan. Ini termasuk harokah beliau. Mbah Hasyim Asy'ari bersama para kolega membentuk Komite Hijaz, lalu mendirikan Nahdlatul Ulama yang mengikat simpul-simpul pergerakan dan pemikiran yang telah dicanang para ulama dan saudagar. Nahdlatul Ulama pada tahun 16, Nahdlatul Hijaz pada tahun 18, Taswirul Afkar pada tahun 19. Kan mungkin gue afkar. Ya, dari takdir ya boleh. Ngantuk berarti. Dapat disebutkan secara organisatoris Ahlussunnah wal Jamaah mengalami pelembagaan di tengah-tengah Muslim Nusantara sejak kehadiran ulama dari Jombang, Jawa Timur itu dan generasi Muslim pada zaman Wahab, Abisri dan lain-lain. Dalam anggaran dasar hasil utamanya yang ketiga pada tahun 28 secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran NU bertujuan membentengi artikulasi fikih 4 mazhab di tanah air sebagaimana tercantum pada pasal 2 Qonun Asasi di Jamiat Nahdlatul Ulama, yaitu 1. Memegang teguh pada salah satu dari mazhab 4. 2. Menyelenggarakan apa saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam. Itu dalam konteks kebangsaan, nanti masuk di kedua ini. Makanya NU itu harus kita pahami, dia ini aswaja dan keindonesiaan. Ketika di ranah kebangsaan itu kadang sudah beda dengan kelompok-kelompok aswaja yang lain. Tapi bisa dijelaskan karena masing-masing memiliki argumentasi. Sementara dalam anggaran dasar NU bab 4 pasal 5 disebutkan tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari mazhab 4 untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Terakhir, moderasi pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari. Bagi Hadratus Syekh, menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim rasionalis atau nadhariyah ekstrim Mu'tazilah dengan kaum ekstrim literalis atau Qadariyah, Muhadditsin dan Musyafi'ah. John Effendi mencatat dua orientasi keagamaan yang saling berhadapan pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 di Nusantara, yaitu Madhabiyah tradisionalisme dan Salafiyah ortodoksi. Ini yang Mbah Hasyim kemudian pakai jalan. Kalau ini tadi sudah dalil nakli dan dalil akli, kalau dibagikan kurang lebih seperti ini. Fikihnya itu 4 mazhab, tauhidnya Asy'ari Maturidi, tasawufnya Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Berarti mengambil jalan tengah antara rasionalis ekstrim atau Mu'tazilah dengan literalis ekstrim atau Khawarij. Di tengah-tengah antara Syiah dan Nasibi, Khawarij. Syiah itu sangat mengkultuskan Ali dalam tanda kutip. Khawarij justru keluar dari kepemimpinan Ali. Aswaja kan ada di tengah. Jahmiyah dan Musyafi'ah. Nah, ini kelompok yang tengah ini berarti merupakan representasi pemikiran yang moderat. Al-Asy'ari itu moderatnya di mana? Berada di tengah antara apa? Ra'a anna tariqatal Mu'tazilah satu'addi bil Islam ila damar kama anna tariqatal Muhadditsin wal Musyafi'ah satu'addi ila al-jumud wal inqiyad. Al-Asy'ari melihat bahwa metode Mu'tazilah akan menyebabkan kehancuran Islam. Sementara metode Muhadditsin dan Musyafi'ah akan menyebabkan kejumudan. Mu'tazilah itu mendewakan akal, rasionalis ekstrim. Muhadditsin dan Musyafi'ah mendewakan teks. Itu kalau dibiarkan, Mu'tazilah akan menyebabkan kehancuran Islam, Muhadditsin akan menyebabkan kejumudan. Akhirnya muncullah Al-Asy'ari yang mengenalkan dalil akli dan dalil akli tadi. Maka urgensinya apa? Persatuan. Oleh karena itu langkah terbaik kelompok akliyun atau rasionalis dan nasiyun atau tekstualis harus bertemu pada madhab wasat atau moderat yang dapat menyatukan hati dan mengembalikan persatuan barisan seraya menghormati nas dan akal dalam waktu bersama. Madhab Asy'ari, Al-Asy'ari moderat berada di tengah antara nasiyun, tekstualis dan literalis. Sama dengan yang dilakukan Asy-Syafi'i. Peran moderasi Asy-Syafi'i dalam bidang fikih, Al-Qadhiyyah dalam kitab Tartibul Madarik. Beliau mengatakan, qala Ahmad bin Hanbal ma zilna nal'am ahla ra'yi wa yal'amunana hatta ja'a Asy-Syafi'i fa mazaja bainana.
Dulu itu ulama fikih itu membangun pemikiran fikih itu ada dua. Ada ahli hadis, ulama-ulama di Madinah, karena stok hadisnya banyak. Tapi ada ahli ra'yi, orang-orang Basra, orang-orang Kufah yang stok hadisnya sedikit, dan untuk mengirim WA ke ulama Madinah itu nggak ada WA. Ini saya menemukan ini, saya mendekati perbatasan dengan Romawi ini. Ada kasus baru, tolong kirim hadis hari ini, itu kan nggak ada. Akhirnya mereka mengedepankan ra'yi, akal. Itu ternyata keduanya saling membuli dalam bahasa Imam Ahmad, saling melaknat, saling mengecam, yang tekstualis dengan yang rasionalis, saling mengecam. Tapi haddada Asy-Syafi'i, sampai datang seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Famazaja bainana, dia menghancurkan kebekuan di antara kami dengan mengenalkan metode kias. Dan kami jadi tahu bahwa kias itu pakai analogi, tapi itu fardul asli, cabangnya dalil. Ada minuman yang memabukkan, tapi bukan perasan anggur dan kurma, pakai kias saja, dan kias masih kembali kepada dalil bahwa perasan anggur dan kurma itu diharamkan. Akhirnya ahlul ra'yi dan ahlul hadis akhirnya jadi memahami, jadi menerima itu. Hikmahnya para ulama ahli hadis akhirnya memahami bahwa pendapat atau ra'yu yang sahih merupakan cabang dari dalil. Sebaliknya juga para ulama ahli ra'yi memahami bahwa tidak boleh ada cabang atau ra'yi kecuali berpijak pada pokok atau dalil. Akhirnya semuanya menerima. Dan rupanya umat Islam itu akan diuji terus dengan pro dan kontra. Maka ujian bagi kita, kalau ada pro dan kontra, apakah ada kelompok yang ketiga itu yang akan menyatukan kontradiksi? Kalau kita cuma terlibat di pro dan kontra, ya kita akan makin memperkeruh suasana. Kalau ada pengiyaan dilawan dengan pengingkaran, harus ada yang melakukan harmonisasi. Kelompok yang ketiga. Kalau dalam bahasanya Hasan Muafiq ada tesis, ada antitesis, ada harus yang melakukan sintesis itu. Harus ada kelompok yang ketiga. Jangan melok-melok pro kontra, harus menyatukan. Itu yang saya kira. Tapi loro kabeh, tengah loro kabeh. Ya kiri kanan, ya kiri Dan itu saya coba ketika 2015 masih ingat tentang Islam Nusantara itu. Saya kan berusaha menengahkan di Asra Islam Nusantara. Diambil video ini, lebih berat dianggap nih sampai sekarang kalau ketemu ambil video di Nusantara. Padahal kan Bangladesh, tapi cukup menarik ketika saya dilaporkan ke guru saya ini murid antum itu seharusnya konsultasi pada kami. Keinginan teman-teman Islam Nusantara pun nulis Surabaya asal Islam Nusantara. Kata guru saya, sudahlah kalau tujuan antum dan murid saya ini sama, nanti bakal ketemu lagi. Dan sekarang begitu membuat yayasan pendidikan ilmu Al-Quran YPI. Beliau ketua umum, saya sekretaris umum. Akhirnya lembaran SKS itu nama kami bersandingan. Ini ya kata guru saya akan ketemu. Sampai surat-surat sudah ketemu tanda tangan. Wallahu a'lam. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat untuk kita semuanya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya hitung sampai 2, 1, 2 nggak ada.